Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala setelah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Ba'al di kota Ba'albak yang terletak di daerah sebelah barat Damaskus, Suriah. Daerah tersebut kini masuk wilayah Lebanon. Mereka adalah kelompok Bani Israel yang menyembah berhala Ba'al. Nabi Ilyas alaihi salam menyeru mereka agar hanya menyembah kepada Allah dan mengesakannya. Menurut Wahab bin Munabbah, Nabi Ilyas alaihi salam merupakan putra Nissi bin Fanhas bin Al-Azhar bin Harun bin Imran. Sedangkan menurut Ibnu Ishaq, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Muhammad Wasfi dalam kitab Tarikh Al-Anbiya war Rusul, bahwa Nabi Ilyas adalah putra Yusa bin Fanhas bin Al-Azhar bin Harun, saudaranya Musa. Imam Wahab juga menambahkan bahwa masa pengutusan Nabi Ilyas kepada Bani Israel adalah sesudah Hizkil atau Hezkil. Kegigihan Nabi Ilyas menghadapi keingkaran Bani Israel dan kemarau yang berkepanjangan. Nabi Ilyas sendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 4 kali, yaitu di surat Al-An'am ayat 85, surat As-Saffat ayat 123, 129 dan 130. Sedangkan kisah tentang perjuangan Nabi Ilyas dalam memperingatkan kaumnya termuat di dalam surat As-Saffat ayat 124 hingga 128. Tidak banyak ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Ilyas. Namun keberadaannya sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala sangat jelas disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 123 tersebut, yang artinya, dan sungguh Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Nabi Ilyas lahir di tengah-tengah kaum penyembah berhala. Mereka bersama Raja Ahab yang kejam membuat dan menyembah patung Ba'al besar di tengah kota untuk dijadikan sebagai pusat penyembahan. Nabi Ilyas seringkali berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Ba'al dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah, Tuhanmu dan Tuhan bapa-bapakmu yang terdahulu?" Mendengar ajakan Nabi Ilyas alaihi salam, kaum Bani Israel begitu marah seraya berkata, "Hei Ilyas, berani sekali engkau meminta kepada kaum kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Sesungguhnya kami melakukan hal itu karena bapa-bapa kami juga telah melakukan hal tersebut." Nabi Ilyas kemudian segera mendatangi Raja Ahab dan mengatakan bahwa jika mereka tidak bertaubat,
maka Allah akan mendatangkan malapetaka berupa kemarau panjang selama 3 tahun. Nabi Ilyas juga mengingatkan bahwa berhala yang mereka sembah itu tak akan mampu menolong ketika penduduk mendapat azab. Namun rupanya peringatannya justru membuat penduduk marah dan terusik. Mereka akhirnya mengusir Nabi Ilyas dan melemparinya dengan batu. Nabi Ilyas tak membalas perlakuan mereka dan tetap melanjutkan dakwah meskipun hanya menuai keingkaran Bani Israel. Hingga pada suatu hari penduduk geram dan akhirnya mengusir Nabi Ilyas untuk yang selama-lamanya. Disebutkan bahwa Nabi Ilyas berusaha menghindari kejaran kaumnya. Ia bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain karena perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala lalu menimpahkan azab kepada mereka berupa kekeringan dan kemarau panjang. Hujan tak turun-turun di negeri mereka selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Hewan ternak banyak yang mati dan sawah ladang kering sehingga mereka kesulitan mendapatkan makanan. Penduduk pun marah dan menganggap bencana tersebut karena kedatangan Nabi Ilyas dan kemarahan berhala mereka. Dalam sumber lain disebutkan Raja Israel meminta para imam berdoa ke berhala agar kemarau lekas usai. Tapi kemarau berkepanjangan tetap berlanjut dan tidak henti. Akhirnya Bani Israel semakin tak terkira dan mereka bertekad untuk memburu Nabi Ilyas secara besar-besaran. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya menjelaskan bahwa Nabi Ilyas terpaksa selalu berpindah tempat pasca diburu akibat keingkaran Bani Israel. Terkadang ia tinggal di rumah seorang kaumnya yang mempercayai Ilyas. Terkadang ia tinggal di gua. Namun Ilyas tak pernah berhenti berdakwah dan menyampaikan kebenaran. Beliau dengan gigih menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut sejumlah literatur, setiap rumah yang disinggahi Nabi Ilyas akan tercium bau makanan. Di tengah pelariannya, Nabi Ilyas menemukan sebuah rumah di gurun pasir. Sumber lain menyebutkan di tengah persembunyian itu Ilyas diutus untuk menemui seorang ibu yang memiliki anak laki-laki. Ilyas pun tinggal sementara di sana, makan, minum, tidur, dan hari-harinya dihabiskan di rumah tersebut. Disitulah ia dipertemukan dengan Ilyas yang kelak juga diangkat sebagai Nabi dan Rasul Allah. Kondisi Ilyas saat itu begitu memprihatinkan karena ia mengidap sakit keras sejak lama. Kemudian Nabi Ilyas berdoa dan memohon kepada Allah agar penyakitnya disembuhkan. Berkat izin Allah, Ilyas bisa sehat seperti sedia kala. Nabi Ilyas kemudian mulai mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada Ilyas. Menurut sebagian riwayat, hal yang pertama diajarkan kepada Nabi Ilyas adalah ajaran tauhid. Nabi Ilyas ditemani Ilyas kemudian melanjutkan dakwah mereka. Pada saat itu kondisi kekeringan dan kemarau panjang sudah demikian parah menimpa Bani Israel. Makanan sudah sulit didapat, ternak banyak yang mati dan lahan-lahan menjadi tandus
Karena putus asa, mereka pun berusaha mencari Nabi Ilyas. Ketika berjumpa, mereka memohon kepada beliau agar bisa membantu persoalan yang dihadapi kaumnya. Nabi Ilyas memerintahkan kaumnya agar meninggalkan sesembahan berhala Baal dan beriman kepada Allah Ta'ala. Dalam doanya, Nabi Ilyas memohon kepada Allah agar mengabulkan doanya. Beliau berkata, "Ya Tuhanku, semoga Engkau berkenan menghilangkan dari mereka bahaya kelaparan dan yang telah mengancam kehidupan mereka, dan mudah-mudahan setelah itu terjadi, menjadikannya orang-orang yang bersyukur kepada Engkau." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ilyas dengan menurunkan hujan sehingga kekeringan dan kemarau panjang berakhir. Hujan ini membuat sawah ladang menjadi subur kembali. Binatang-binatang berkembang biak dan menurunkan anak-anaknya yang sangat banyak. Namun, keimanan mereka ini tak berselang lama, sebab keingkaran Bani Israel kembali dengan menyembah Baal dan berhala yang lainnya. Mereka akhirnya diazab dengan kekeringan dan kemarau yang panjang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi hikmah, dibalik hikmah bisa mempertebal keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.